Apa kabar kalian? Ayo, siapa yang udah kangen dengan suasana santri, suasana di DA sini? Aku. Oh iya dong, aku juga. Dan pastinya semuanya juga sudah pada kangen dengan suasana di sini. Dan semoga kita cepet-cepet bisa berkumpul seperti sedia kala gitu. Amin. Kak Wildan. Iya? Sekarang kita udah di sini. Berarti sekarang kita ngapain ya? Ngapain ya kita di sini? Pasti kalau udah di sini pasti ada sesuatu nih. Iya, kita pasti ada yang mesti dibahas, tapi apa ya? Apa ya? Oke lah, kita bahas tentang Protokol santri. Yeah. Protokol santri. Protokol santri itu apa, Kak? Semacam obat mungkin. Apa ya? Jalur? Bukan. Oh, bukan. Yang pasti protokol santri itu adalah bagaimana pondok mau menyambut untuk datang ke sini dengan aturan-aturan yang bagaimana santri datang itu harus tetap sehat dan aman untuk semuanya. Gitu. Wow. Berarti isi protokolnya apa aja, Kak? Cek kita aja kan? Ya? Let's go ya. Oke, Let's go. Sebelum kembali ke Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, 1. Orang tua santri mengisi form persetujuan kembali ke pondok. Artinya, ini bisa dibuktikan dengan pernyataan persetujuan kembalinya santri ke Pondok Darul Arqam dengan materai. Jadi, orang tua sudah legowo, sudah siap dengan prosedur yang ada, dengan konsekuensi nantinya si orang tua itu menyerahkan santrinya ke pondok. Seperti itu nomor 1. Nah, kalau nomor 2, santri wajib melakukan karantina mandiri atau tidak keluar rumah selama minimal 7 hari. Jadi, sebelum ke Darul Arqam, santri harus ya karantina mandiri atau tidak keluar rumah minimal 7 hari. Benar. Nah, dibuktikan dengan surat pernyataan karantina mandiri bermaterai dari orang tua santri. Atau bisa dimasukkan ke yang tadi kali ya, ada Ada persyaratan maksudnya. persyaratannya. Biar materainya nggak double-double gitu. Iya. Oke, yang ketiga, melakukan rapid test COVID-19 di wilayah masing-masing. Artinya sebelum berangkat ke pondok, ke Garut, ya harus rapid dulu. Iya, Dan begitupun bisa jadi nanti di sini dirapid lagi ya. Ya itu kan demi kesehatan berlapis, demi keamanan masing-masing juga. Nah, bagaimana sih mekanisme kedatangan santrinya, Kak? Yang pasti ada syarat-syaratnya. Pertama, misalkan kedatangan santri akan datang secara bertahap dan bergelombang. Misal kelas 3A Putra datang. Baru misalkan beberapa hari kemudian kelas 3B Putra. Nanti beberapa hari kemudian kelas 3A Putri. Nah, begitu kan berlaku untuk kelas 6-nya kayak gitu. Berarti yang nomor 2, santri diperkenankan datang kembali ke pondok dengan A. Santri dapat izin dari orang tua, jadi wajib dan harus melampirkan surat pernyataan persetujuan kembali ke pondok dari orang tua. Nah, itu untuk memperkuat yang tadi pasal pertama ya. Iya, pasal pertama. Gitu. Dan ini juga memperkuat nih santri yang telah melakukan karantina mandiri selama 7 hari dengan dibuktikan ada lampiran surat pernyataannya. Masih tetap memperkuat. Kenapa diulang-ulang? Karena ingin jelas. Dan harus dan wajib. Oke. Nah, yang ketiga, santri dengan hasil rapid test non reaktif dan berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan rapid test. Nah, berarti datang ke sini udah bawa keterangan dong. Meskipun bisa jadi nanti di sini dirapid lagi. Dan harus non reaktif. Oke. Nah, terus yang ketiga, nanti kedatangan santri harus diantar oleh orang tua atau walinya dengan menggunakan kendaraan pribadi. Maaf ya, berarti mekanismenya kalau misalkan memang biasanya pakai kendaraan umum demi untuk bisa sekolah ya pinjam ke saudara dan insya Allah pada ngerti lah. Tetap semangat biar tetap kita bisa sehat gitu. Nah, setelah santri datang ke pondok pesantren, santri harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Bagaimana sih pemeriksaan kesehatannya, Kak? Lagi-lagi bakal ada syarat dan ketentuan step by stepnya. 1. Memasuki posko kedatangan dengan panduan sebagai berikut. Nih panduannya. A. Masuk ke posko membawa barang bawaannya. B. Memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke posko. C. Pengantar
tetap berada di atas kendaraan dan tidak diperkenankan masuk ke posko. Nah, nomor 2, barang bawaannya akan disterilisasi dengan disinfektan. Jadi semua barang bakal dikasih disinfektan. Iya, kayak semacam disemprot-semprot gitulah ya. Terus yang ketiga, ini wajib nih menyerahkan surat pernyataan persetujuan kembali ke pondok. Surat pernyataan karantina mandiri di rumah juga hasil rapid test yang non reaktif. Jadi maaf kalau misalkan hasilnya masih reaktif, ya nggak usah datang dulu ke pondok lah. Nanti ada gelombang berikutnya dan itu bisa dikomunikasikan dengan pihak pondok sama orang tua ya. Nah, yang keempat, mandi dan mengganti pakaian yang dikenakan serta menyerahkan ke petugas. Jadi bakal mandi dan mengganti pakaiannya. Nanti diserahkan ke petugas. Jadi bakal mandi. Berarti disarankan datang ke sininya siang ya. Iya. Soalnya kebayang lah kalau misalkan pagi banget atau malam gitu datang ke sini terus mandi, udah mah Dingin. daerah Garut itu terkenal dingin, terus sekarang lebih dingin lagi. Nah, tapi tetap koordinasi dengan pihak pondok, satgas dan segala macam nanti bakal disampaikan bagaimana bagusnya. Terus yang kelima nih syaratnya mengikuti cek kesehatan yang dilaksanakan oleh tim Satgas Covid Pondok Pesantren Darul Arkom. Misalkan 1, pengecekan suhu dan kesehatan umum. Kedua, mengisi formulir asesmen kewaspadaan kesehatan yang disediakan oleh tim Satgas. Nah, itu kan jadinya tetap untuk menjaga juga, tetap aware bahwa pengecekan suhu itu harus dilakukan juga kayak gitu. Dan yang keenam, bagi santri yang dinyatakan sehat diperbolehkan kembali ke Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Jadi setelah dinyatakan sehat baru bisa. Syarat-syarat yang atas tadi kan Ya. udah rapidnya udah non reaktif, udah melakukan karantina mandiri di rumah, datang ke sini pakai kendaraan pribadi dan bla 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 di atas. Dicek suhu. Nah, itu silakan masuk. Dan yang ketujuh, santri yang dinyatakan tidak memenuhi standar umum kesehatan akan mengikuti prosedur kesehatan selanjutnya. Ya jadi ya kayak tadi kan kalau misalkan ternyata di rumah non reaktif, pas datang ke sini reaktif, ya mau nggak mau ya pulang lagi, nanti ada pengecekan gitu. Atau bisa jadi karena jarak dan segala macam, apakah di sini ada tempat khusus itu belum tahu, tapi yang pasti bakal ada pengecekan lanjutan lah kayak gitu. Jadi cukup banyak juga ya protokolnya. Banyak banget, Banyak betein sebetulnya, tapi kan demi kesehatan bersama ya mau nggak mau harus dilakukan. Agak ribet dikit lah daripada kedepannya ribet lebih jauh, ngeribetin banyak orang lagi. Kalau ternyata ada yang reaktif atau positif kan, lebih-lebih lah, mendingan ya agak ribet. Ini agak kalau bukan ribet itu kalau misalkan ada yang terpapar dan semuanya kena. Gitu Oke, tunggu protokol selanjutnya ya. Yo, tunggu aja. Tunggu.